Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cella Ribut Firmawati atau channel Beguru Kecil. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang program profesi guru dalam jabatan yang kebetulan aku terpilih, ya rezekinya Tiara ya, untuk ikut PPG Angkatan 1 di tahun 2021 dengan konsep yang aku nggak ada persiapan apa-apa. Ini pun juga pakai korden ya sebagai background, karena kalau nggak pakai korden jadinya seperti ini. Oke, aku mau bahas tentang beberapa pertanyaan yang kebetulan aku itu kemarin-kemarin sering banget dapat WA tanya, PPG itu gimana sih? UKIN itu gimana? Uji kompre itu gimana? Tahapan yang paling berat dari PPG itu apa? Nah, kita simak Q&A di video ini ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, oke guys, kita mulai bahas tentang PPG dalam jabatan. Bisa dikatakan PPG itu kayak kita dapat lisensi yang lebih benar-benar lebih benar-benar valid sebagai kita seorang pengajar yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan. Ini berdasarkan pengalaman aku. Kalau aku itu dari tahun 2016 itu sudah mengikuti uji kompetensi guru. Tahun itu juga untuk info PPG-nya saya kurang update ya. Dan kebetulan saat itu saya pernah mengajar di kelas 5, kemudian turun mengajar di kelas 3. Jadi untuk mengajar di kelas atas maupun kelas bawah saya mengikuti UKG-nya. Untuk UKG itu sendiri menurut saya sih juga perlu ya sebagai seorang pendidik, biar kita itu tahu kompetensi yang kita miliki itu sejauh apa gitu, untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari saat pembelajaran. Untuk PPG sendiri itu di tahun 2019 ya, sebelum pandemi, tepatnya di bulan apa gitu saya lupa, pokoknya menuju akhir tahun itu ada informasi saat saya membuka di SIM PKB itu ada informasi tentang pendaftaran pretest PPG. Ya namanya orang ya, untuk mengikuti PPG mandiri saja, jujur untuk dari biaya sih saya masih mikir-mikir, karena banyak yang mengatakan kalau PPG itu setara dengan kuliah S2 ya. Jadi saat itu idealisme saya itu saya mending sekolah S2 daripada sekolah PPG. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, sertifikat pendidik yang kita dapatkan setelah menyelesaikan studi PPG itu bermanfaat untuk kalau yang masih honorer itu punya sertifikat pendidik dan ikut CPNS itu punya poin lebih. Kemudian untuk yang sudah punya sertifikat pendidik juga bisa untuk tunjangan sertifikasi seperti itu kan. Nah, makanya ketika ada pretest PPG di SIM PKB ya setiap kali ada ikut, dan saya 2 kali ikut. Yang pertama di tahun 2018 itu sudah nggak lolos CPNS, pretest PPG pun juga nggak lolos, jadi rasa down banget saat itu. Lalu di tahun 2019 saya ikut, suami pun juga ikut, dan saat mengikuti pretest itu sama sekali nggak ada ekspektasi ataupun apa. Yang penting daftar, upload berkas, kemudian keluar jadwal tesnya, lalu ikut tes, ya sudah ikut tes gitu aja. Setelah itu rame-rame teman-teman pada menginfokan ada pengumuman PPG. Saya pun juga paling juga nggak lulus gitu, kayak udah underestimate sendiri sama kemampuan sendiri gitu. Lalu iseng saya ngecek SIM PKB dan ternyata
saya dinyatakan lulus itu pun juga sebulan sebelum kelahiran Tiara. Jadi kayak alhamdulillah ya, ini semacam berkat buat saya dan juga keluarga saya sih kalau saya bisa lolos di Pretest PBG tahun 2019. Akan saya bahas, kalaupun kalian bosen lihat saya, jangan dimatiin sih. Karena siapa tahu apa yang saya omongin ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan juga mungkin teman-teman lainnya yang terpilih sebagai mahasiswa PPG angkatan 1 tahun 2021, itu pelaksanaannya adalah full daring atau dalam jaringan. Nah, yang pertama pelaksanaannya full daring. Kemudian yang kedua, untuk pembagian LPTK-nya ya, ketika kita sudah dinyatakan lolos sebagai peserta PPG dan juga melakukan lapor diri, itu nanti akan ada survei tentang LPTK yang kita pilih. Saat itu saya memilihnya itu 3, UPGRIS, UNS, dan juga UKSW. Tetapi ternyata pilihan saya itu zonk semua guys ya. Saya mendapat LPTK di Universitas Khairun Ternate. Bayangkan loh ya, orang Jawa kuliahnya di Ternate online. Untungnya online, jadi saat itu saya tidak perlu ragu lagi untuk menyetujui, karena juga statusnya bukan mahasiswa cadangan tapi mahasiswa utama. Jadi akhirnya saya menyetujui dan bergabunglah saya sebagai mahasiswa di Universitas Khairun Ternate. Jadi nah, untuk sekolahnya sendiri, ya saya katakan tadi daring. Jadi kita perlu mempersiapkan perangkat yang mendukung untuk kegiatan belajar secara daring. Entah itu handphone, entah itu laptop, dan juga yang paling penting adalah jaringan. Mau pakai kartu prabayar, pasca bayar, ataupun mau pasang IndiHome, Biznet, silahkan, monggo. Yang penting senyamannya kalian dan jaringannya pun juga memadai. Oke, setelah lapor ke dinas, kita tunggu untuk konfirmasi dari kampus ya. Tapi biasanya loh, ini berdasarkan pengalaman saya juga, guru-guru itu pada gercep mencari informasi ya. Berbeda dengan saya yang bisa dikatakan ya udahlah nunggu aja gitu. Nyari informasi, apalagi saat itu kampusnya dari Ternate. Nyari di sosial medianya Universitas Khairun seperti apa, searching di Google tentang latar belakang kampusnya. Bahkan yang paling ramai itu adalah mencari teman yang satu daerah. Ya, itu penting ya guys, apalagi kalau buat yang di luar Jawa gitu, penting untuk mencari teman yang dari satu daerah. Jadi setidaknya punya teman seperjuangan gitu. Lalu nantinya juga akan ada WhatsApp group atau Telegram yang mengkoordinir satu sama lain. Nah, nanti mendekati pembukaan kegiatan PPG juga dari pihak kampus akan menghubungi para mahasiswanya, itu entah melalui email atau apa gitu, yang nantinya akan disatukan dalam satu grup WhatsApp. Jadi untuk memudahkan koordinasi. Namanya Pak Sulaiman, yang sangat berjasa banget mengumpulkan kita-kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada dari Ternate dalam satu grup. Dan kita menjadi keluarga besar di PPG Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Khairun Ternate gitu guys. Jadi kayak gimana ya ngomongnya ya, yang pasti tuh meskipun daring, kekeluargaannya, kekompakannya itu tuh malah justru lebih kerasa gitu. Apalagi dengan dosen-dosen ya, kita tatap maya lewat Google Meet,
Dan 2 minggu sebelum kita membahas modul itu kan memang ada waktu untuk belajar secara mandiri. Belajar materi pedagogik maupun profesional. Yang modulnya tuh banyak banget, lalu kita harus membuat LK dan refleksinya. Ya memang seperti itu. Jadi kita dengan belajar mandiri, lalu nanti jika sudah mulai perkuliahannya, modul akan dikupas satu-satu oleh dosen yang berkompeten di bidangnya. Setelah itu kita akan membuat refleksi. Ya seperti biasalah, seperti kita kuliah pada umumnya. Kemudian setelah membuat refleksi, kita harus mengerjakan tes sumatif di LMS ya. LMS-nya itu maksimalnya jam 12 malam. Bersyukurlah bagi kalian yang memiliki zona waktu yang sama. Nah, kalau saya dengan Ternate itu kan, Purwodadi Ternate kan selisihnya 2 jam gitu. Jadi untuk mengerjakan tes sumatifnya paling lambat ya jam 10 waktu Indonesia Barat, karena di sana sudah jam 12. Karena setahu saya sistemnya itu mengikuti tempat di mana kampusnya berada. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah pembahasan modul ya, minggu pertama setelah pembukaan, lalu ada 2 minggu untuk belajar mandiri. Setelah itu kita masuk ke tahap pembahasan modul. Nah, selanjutnya adalah ke tahapan pelaksanaan atau perancangan perangkat pembelajaran. Nah, menurut saya ini adalah minggu-minggu yang paling melelahkan ya, karena yang pertama kita diminta untuk menemukan kasus yang kita temui di lapangan, entah itu kasus berhubungan dengan keaktifan siswa, hasil belajar siswa, atau kasus yang dialami oleh pendidiknya sendiri ya. Jadi kasus itu kita angkat dalam 3 siklus pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam penyusunan perangkat ini nanti, kalau berdasarkan petunjuk dari Bapak dosen Taslim yang membimbing kelompok kami itu, pada akhirnya kita memang tidak membuat PTK. Ya, untuk PPG tahun ini kita tidak membuat PTK. Akan tetapi pelaksanaan penyusunan perangkat hingga PPL nanti itu ritmenya atau siklusnya itu hampir sama dengan PTK, tetapi kita tidak membuat laporannya ya. Nah, dalam penyusunan perangkat ini setelah kita menemukan kasus, kita buat perangkatnya. Perangkat itu ya seperti yang kita tahu, perangkat pembelajaran tuh ya RPP, kemudian ada bahan ajarnya, mau bikin modul atau handout, kemudian soal evaluasinya, media pembelajarannya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Oh, kok kayak sama siswa ya? Kalian temukan dan kalian rancang di minggu-minggu itu dan maksimalkan. Karena apa? Karena perangkat itu nanti yang sudah kalian buat dalam 3 siklus. Jadi kita akan membuat 3 RPP, 3 bahan ajar, 3 soal evaluasi berdasarkan siklus 1, 2, 3 yang nantinya akan kita implementasikan ketika pelaksanaan PPL. Jadi perangkat itu adalah sebagai bekal kita sebelum terjun ke tahap PPL, begitu gengs. Nah, pokoknya dalam penyusunan perangkat itu saran aku kalian bener-bener matengin strategi apa yang kalian pilih, model pembelajaran apa yang kalian pilih, karena setelah pelaksanaan perencanaan perangkat pembelajaran itu nanti kalian akan menuju ke tahap uji komprehensif, yang mana uji komprehensif itu dasarnya dari perangkat yang kalian bikin. Ya, jelas toh? Jadi ketika uji kompre kita diminta untuk menampilkan RPP ya. RPP sudah kita tampilkan, lalu nanti penguji akan menanyakan KI-nya apa. Maaf. Lalu tujuan pembelajarannya apa,
apa, KD-nya yang mana, indikatornya yang mana. Nah, tujuan pembelajarannya itu sudah memuat unsur A, B, C, D atau belum. Nah, itu nanti akan ditanyakan oleh penguji. Lalu akan dilihat juga di langkah-langkah pembelajarannya. Nah, misalkan kalau kalian memilih model discovery learning, ya tunjukin sintak pembelajarannya itu harus benar-benar, oh ini adalah discovery learning. Atau PBL, sintaknya juga harus jelas. Dan itu nanti kalian pertanggungjawabkan di uji kompre. Begitu ya. Kalau kalian baru mulai kuliah aja sudah menanyakan uji kompre, kalian wajib nonton video ini ya. Intinya untuk bekal kalian lolos di uji kompre adalah matengin dan kuasain RPP atau perangkat yang sudah kalian kerjakan atau kalian bikin di minggu penyusunan perangkat. Begitu, gengs. Hampir lupa juga toh aku menjelaskan bahwa di minggu-minggu penyusunan perangkat itu, selain kita menemukan kasus, menyusun perangkat dan bahan ajar, itu nanti ada pelaksanaan peer teaching 2 hari. Nah, peer teaching itu nanti kalian jadi guru, lalu teman-teman kalian dalam satu kelompok kecil itu nanti adalah siswanya ya. Jadi seperti peer teaching ketika di kampus, cuman bedanya ini adalah daring gitu. Jadi nggak usah grogi, nggak usah gimana ya. Peer teaching seperti biasa, waktunya 15-20 menit. Di situ nanti juga ada guru pamong dan dosen yang akan memberikan penguatan ke kita, kurangnya di mana, penguasaannya seperti apa. Jadi jangan takut, jangan grogi ya. Grogi itu wajar sih, tapi keberadaan dosen dan guru pamong itu benar-benar sangat membantu kita untuk lebih matang lagi di tahap selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, saya mau ngingetin dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Lumayan buat nambahin subscriber. Oke, selanjutnya ya, tahapan setelah kita menyelesaikan uji kompre itu adalah PPL atau praktek pembelajaran. Nah, praktek pembelajaran ini sebelumnya di setiap siklus PPL 1, 2, dan 3 akan ada pembekalan dari dosen pendamping dan guru pamongnya. Jadi tenang saja, kalian nggak akan dilepas sendiri kok. Nah, di pelaksanaan PPL ini memang waktunya cenderung lebih leluasa, dan itu kembali lagi ke dosen kalian. Kebetulan juga di kelompok saya, meskipun hari-hari sebelumnya itu padat sekali, tapi untuk pelaksanaan PPL, alhamdulillah dosennya memberi kelonggaran sehingga kita bisa memaksimalkan proses praktek pembelajaran baik daring ataupun luring hingga sampai ke tahap pengeditan dan penguploadan. Ya, kalau di RPP tertulis 2 kali 35 menit, silakan laksanakan sesuai dengan itu, karena nantinya di LMS itu akan meminta video mentahan yang belum diedit. Ya, lalu setelah mengupload video mentahan dan mendapatkan refleksi dari dosen, akan ada upload lagi dan kita harus mengedit lagi video tersebut menjadi 15 menit, di mana 15 menit itu sudah ada opening, sudah ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, nantinya setelah mengupload video yang 15 menit akan ada Google Meet lagi sebagai refleksi dan juga penutupan di setiap siklus PPL-nya. Yang intinya juga kalian juga akan mengerjakan LK mengenai temuan kasus apa yang kita temui di setiap siklus PPL-nya, lalu solusi apa sih yang sudah kita lakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul saat pelaksanaan PPL. Ya, rata-rata sih karena 3 siklus PPL itu aku secara luring, rata-rata hambatan yang aku temui itu hambatan teknis seperti kamera yang overheat kemudian mati sendiri,
Lalu namanya juga lama nggak mengajar secara tatap muka, ada step yang terlewatkan atau yang kebolak-balik seperti itu. Nah, itu nanti kalian tulis dalam LK yang harus diunggah dalam LMS. Nah, sudah berhasil menyelesaikan PPL, baik PPL 1, 2, dan 3, tugas kita itu belum selesai karena kita harus menghadapi uji kinerja. Ya, di tahapan uji kinerja ini memang lebih deg-degan karena kampus akan bekerja sama dengan pusat, di mana sudah tidak lagi menggunakan LMS sebagai tempat kita melihat tugas ataupun melihat nilai-nilai yang dosen berikan kepada kita. Jadi untuk mengikuti uji kinerja, kita harus mendaftar dulu di sini. Kemudian untuk upload berkasnya itu di sini. Ya. Ada 6 komponen, di mana 4 komponennya itu adalah wajib untuk kita upload berkas. Dan perlu kalian tekankan bahwasanya kebijakan di setiap kampus itu jelas sekali berbeda ya. Gimana untuk kampus Unhair atau Universitas Khairun Ternate itu benar-benar memberikan kemudahan bagi mahasiswanya di tahap uji kinerja. Sebenarnya untuk Bapak Ibu dosen di Unhair itu baik-baik, jadi ketika perkuliahan memang enggak menyusahkan banget sih. Dan saya apalagi saat menjelang uji kinerja itu sedang dalam suasana berduka, itu benar-benar tertolong, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak membantu saya, karena uji kinerja bisa saya lalui meski dalam kondisi kejiwaan yang masih belum stabil gitu. Pokoknya bagi kalian yang di angkatan 1, angkatan 1 sudah lewat ya, angkatan 2, 3, 4, kalau mau uji kinerjanya agak enteng, mendingan berkas-berkasnya persiapkan dari sekarang, entah itu PTK, laporan publikasi, karya ilmiah yang sudah kalian seminarkan, atau buku yang sudah diterbitkan. Pokoknya kumpulin sekarang aja dan kalian pisahkan per komponennya. Jadi ketika kalian sudah mendaftar dan sudah bisa mengupload berkas, tinggal upload aja dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama sih. Tuh ya, setelah uji kinerja nantinya juga akan mengikuti UP atau uji pengetahuan, yang nantinya di angkatan 1 ini yang tadinya tanggal 7 Agustus harus mundur ya, jadwal saya mundur menjadi tanggal 21 Agustus di kampus UNS. Pembagian kampusnya pun juga dipilihkan sesuai dengan kampus terdekat di domisilinya kita masing-masing. Jadi saya mohon doanya, karena katanya UP ini adalah penentuan kita bisa menerima sertifikat pendidik. Tolong bantu doa supaya saya bisa melewati UP dan bisa lulus dan segera menerima sertifikat pendidik dari Universitas Khairun Ternate. Mau sedikit ngebahas ya, kalau katanya nilai-nilai dari kampus itu nggak terlalu penting, yang penting adalah UP. Iya, bagaimana ya? Menurut aku sama-sama pentingnya, karena untuk kita bisa menuju ke UP, kita harus melewati tahapan-tahapan di mana yang sudah kampus tentukan. Jadi masa iya kita tidak memenuhi tagihan belajar dari LMS? Kan nggak mungkin ya, karena LMS sendiri pun kalau kita tidak mengupload tugas pun juga tidak akan tercentang biru atau hijau, yang ada akan disilang gitu. Kalaupun kita tidak menyelesaikan itu, ya mana mungkin kita bisa ke tahap setelah tahap pembahasan modul juga ke tahap penyusunan perangkat, ataupun ke tahap uji kompre, ataupun ke tahap PPL. Kan
tetap aja dari kampus itu sama pentingnya. Jadi buat teman-teman yang masih beranggapan nilai dari kampus itu kurang begitu berpengaruh, tolonglah kita sama-sama menghargai kerja keras para dosennya, dan juga kalaupun memang sorry, ini bayi. Dan kalaupun merasa UP itu susah, ya sudah, kita belajar keras aja agar UP-nya bisa cuma sekali ikut UP aja gitu. Ya guys ya. Nah, jadi ini aja sih yang bisa aku bahas tentang PPG. Kalaupun masih banyak pertanyaan, ada banyak sekali channel-channel yang membahas tentang PPG ya. Karena ini juga sekedar cuap-cuap aja sih. Kita saling mendoakan aja ya. Semoga kalian lancar studi PPG-nya sampai di tahap UP. Begitu juga dengan saya, bisa UP lolos dengan 1 kali tes saja, lalu bisa mendapatkan sertifikat pendidik, agar doa ibu yang selama ini beliau panjatkan bisa terwujud. Meskipun saat ini ibu sudah tidak ada di dekat kami ya, dan ke depan doakan juga karir saya bisa semakin bagus. Intinya saya ingin melanjutkan apa yang menjadi harapan dan doa-doa ibu selama beliau masih hidup. Dan tentunya yang saya usahakan ini juga semoga bermanfaat untuk saya, keluarga, terutama ini anak-anak, dan juga untuk profesi yang saya pilih berdasarkan restu dari ibu. Oke, nggak usah bahas lagi lah, nanti saya nangis ya, karena masih sentimen banget kalau bahas ibu. Dan sekian dulu cuap-cuapnya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.